semua, kami dari kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran kami, yaitu keterampilan dasar guru dalam menjelaskan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Regina Loviana Huta Barat dengan NPM 208 dan teman saya. Nama saya Ejeng Supernana Saragi dengan NPM 220. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas micro teaching yang diampu oleh Ibu Dr. Lisbeth Siombing, MPD. Kami dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Selamat menyaksikan. Ini pagi Bu. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Semua teman-temannya ada di sini? Belum. Di luar. Dosi. Ininya si Dosi. Hai Bu. Saya tidak lihat. Sembari nunggu temannya, coba diperhatikan dulu di bawah bangkunya, ada nggak sampah? Dibaguskan juga ya bangkunya, dirapikan, bajunya. Bastian maju ke depan, Bastian, jangan di belakang. Bu, udah rapi Bu. Tunggu ya Tommy, Sebastian masih maju ke depan. Ibu Bastian juga dekat loh. Apa Dosi, harus ke temannya. Mau. Oke, sebelumnya semua dia dulu dapur diam. Diam. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita, Ibu mau dua orang buat doa sama nyanyi. Coba Tommy sama Rizka maju ke depan. Gak mau. Satu. Ajaklah diri kawan-kawannya Tommy. Teman-teman. Berdiri. Kita mau Mary, berdiri. smile, smile. Mary. Please, Tommy. Oh iya Bu. Lagu nasional. Satu nusa, satu bangsa. 1, 2, 3, ya. Satu nusa, satu bangsa, satu bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, pada hari ini kami mau mulai pelajaran, kiranya Tuhan berkati. Amin. Amin. Terima kasih Tommy dan Rizka. Semuanya boleh duduk kembali. Bapak sedang nyanyi dulu. Oke, sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Nanti kalau Ibu panggil namanya, disebutkan nama buah favoritnya, oke? Oke Bu. Tommy, Mau nggak Bu? Bastian, Rizka, Banana pisangku. Joy, Duren. Minijar. Sama. Minijar apa minijar? Bukan Bu. Dosi. Asam Bu, coba asam. Nggak boleh. Mana Bu. buah itu? Jangan ribut. Semua masih ingat materi kita minggu lalu? Saya ingat dulu. Apa itu Rizka? Bukan wujud benda ya Bu? Ada yang tahu apa pengertian perubahan wujud benda? Bu. Apa Joy? Peristiwa berubahnya bentuk benda ke bentuk lainnya. Ya, tepuk tangan dulu. Oke, cukup. Hari ini kita akan mempelajari tentang Benda. ekosistem dan Misi. rantai
Rantai. Rantai makanan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kita buat tepuk semangat dulu guys, semangat belajarnya. Coba maju dulu, dosi ke depan, pemimpin. Diri, ya, semua berdiri, Berdiri, ya. Ayo dipanggil dosi, tepuk semangat. Belum ada yang pernah dengar ya. Jadi ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Sebentar ya, ibu tulis dulu pengertiannya. Ekosistem adalah hubungan timbal balik. Kelihatan kan tulisannya? Kelihatan, Bu. Antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, coba kita baca ulang sama-sama. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, jadi ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Seperti kita manusia kan membutuhkan udara untuk bernapas, Bu. ya betul dosi. Kita membutuhkan udara untuk bernapas. Nah, udara itu dihasilkan dari Alam. ya alam seperti tumbuhan, di mana kita sebagai makhluk hidup membutuhkan udara dan yang memberikan udara itu adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, di situ sudah mengerti atau kurang? Sudah, Bu. Nanti, Bu, mohon memberikan udara yang segar, Bu. Ya betul Tommy. Nah, contoh lainnya itu seperti hutan. Di dalam hutan itu kan ada kayak hutan mangrove itu ada sungainya, ada lautnya juga, ada pohon-pohonannya. Itu semua merupakan hubungan timbal balik, di mana pohon mangrove itu membutuhkan air. Nah, jadi itu merupakan contoh ekosistem juga. Semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Oke, baik anak-anak, semuanya masih semangat? Masih. Nah, untuk sekarang kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu rantai makanan. Ya, sebelum itu, Bapak bertanya kepada kalian, siapa di sini yang pernah mendengar rantai makanan? Atau siapa yang sudah tahu pengertian dari rantai makanan?
Ayo, siapa yang tahu? Atau siapa yang sudah mendengar? Rantai makanan itu Pak, berarti makanan sehari-hari Pak? Rantai. Ya, yang lain. Berarti makan besi Pak, makan rantai. Kalau makan rantai kurang tepat. Ayo. Berarti Iya. rantai makanan. Makanannya bentuk rantai Pak. Contohnya hewannya Pak, tikus, ular gitu Pak. Ya, sebelum kita sampai pada pembahasan kita yang lebih luas, ayo ini gambar apa? Rantai Pak. Rantai, Pak. Mas. Belum Pak. Ya, ini adalah gambar rantai karena tulisannya rantai. Ya, Pak. Ya Pak. Ya, apa yang bisa kalian amati pada rantai ini? Bersambung Pak. Putus, Pak. Bersambung terus, Tidak putus. tidak putus tadi saya Pak? Ya, saling berkaitan. Nah, begitu juga tentang judul kita hari ini yaitu rantai makanan, yang dimana ada kaitannya antara makhluk hidup yang lain dengan yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Nah, sebelum sampai kepada yang lebih pemahaman materi yang lebih luas, berhubung proyektor kita masih ada perbaikan, di sini Bapak ada sebuah video pembelajaran untuk kita saksikan bersama-sama, dan Bapak minta kalian dapat menyimak dengan baik, dan setelah itu nanti Bapak akan bertanya apa yang kalian simak, apa yang kalian simak baik ini. Nah, sebelum itu ayo dirapatkan. Nah, sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Tikus kan? Begitu Pak? Nggak, ayo sini lihat lagi ayo. Ya, ayam. Jagung. Nah, ya dengar dulu ini. Dipahami? Ayo kita ulang sekali lagi. Sudah Pak. Sudah? Ya, Pak. Oke. Nah, berdasarkan video tadi, siapa yang mau atau paham apa yang disimak berdasarkan video tersebut? Ayo, berdasarkan video kita, itu rantai makanan. Ayo, atau Bapak tunjuk. Ayo ini Jan, apa yang kamu simak pada video tersebut? Tadi Pak ada padi sama jagung dimakan tikus Pak. Ya, yang lain, Tommy. Baru Pak, tikus dimakan ular Pak. Baru dicatat lagi ada elang makan ular lagi Pak. Ya, satu lagi, sido dulu. Terus tadi Pak, ularnya, burungnya itu Pak, mati Pak. Jadi dia membusuk. Terus jadi pupuk Pak. Oke, baik. Tidak ada yang mengatakan apa itu pengertian dari rantai makanan. Nah, bagian pertama itu yang harus kita pahami yaitu rantai makanan.
Nah, di dalam video tadi menyebutkan bahwa rantai makanan itu adalah suatu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lain. Peristiwa makan dan memakan. Ayo kita baca sama-sama. Rantai makanan adalah Peristiwa makan dan dimakan dalam suatu ekosistem. Nah, peristiwa makan dan dimakan. Nah, seperti di video tadi juga disebutkan anak-anak tadi bahwa ada peristiwa makan dan dimakan seperti padi dimakan, tikus dimakan, ular dimakan. Nah, begitu selanjutnya. Nah, untuk menambah pemahaman anak-anak Bapak sekalian, di sini Bapak membawa sebuah media yang berkaitan tentang ekosistem dan rantai makanan. Nah, sudah nampak semuanya? Nampak. Nah, ini adalah contoh dari ekosistem yang ada di sawah, lingkungan yang ada di sawah. Nah, berikut juga, sebelum itu, di video tadi ada juga yang disebut sebagai produsen dan Konsumen. ayo, siapa yang tahu apa itu produsen? Produsen itu padi Pak. Padi, jagung. Ya, Tumbuhan kalau konsumen? konsumen seperti manusia, burung. Ya. Nah, berdasarkan video tersebut, di sini ada ini gambar. Padi. Ya, ini. Tikus. Selanjutnya, Ular. ya selanjutnya, Ular. dan yang terakhir. Jamur. Nah, di sini Bapak mau bertanya, yang mana di sini yang disebut sebagai produsen? Berdasarkan yang kalian pahami dari video tersebut. Padi Pak. Ya, betul. Padi. Kenapa padi disebut sebagai produsen? Karena dia itu bisa menghasilkan makanan Pak untuk si tikus. Iya, betul sekali. Tepuk tangan Dosi. Nah, yang selanjutnya yaitu Tikus. nah, tikus di sini berperan sebagai Konsumen. ya, konsumen. Kenapa tikus disebut sebagai konsumen? Makan padi Pak. Padi Pak. Ya, betul sekali. Di sini tikus juga disebut sebagai konsumen tingkat pertama karena tikus adalah hewan yang paling pertama memakan. Padi. Ya, hewan yang selanjutnya yaitu Burung. ya, burung elang. Di sini burung elang juga disebut sebagai konsumen karena burung elang juga memakan tikus. Namun burung elang disebut sebagai konsumen tingkat 2. Nah, hewan yang ketiga yaitu Ular. ya, ular di sini juga disebut sebagai hewan konsumen tingkat 3. Dan yang terakhir yaitu Jamur Pak. ya, jamur di sini berperan sebagai pengurai karena jamur akan mengurai semua hewan-hewan yang sudah mati menjadi Jamur. jadi tanah atau menjadi bubuk nanti. Nah, oke, sampai di sini dapat dipahami nanti Bapak sekalian? Paham. Ya, Bapak harap semua dapat memahami. Nah, sebelum kita pulang, di sini Bapak memastikan bahwa kalian sudah paham pada materi kita hari ini. Dan sini Bapak akan membagikan nah, di situ ada rantai makanan. Di situ ada disuruh menyusun atau mengisi kotak sesuai dengan tingkatan-tingkatannya berdasarkan apa yang kita bahas tadi. Ayo dikerjakan.
ambil pulpennya. Ayo, Bapak tunggu 5 menit. Itu menguji kalian kalau kalian sudah paham atau tidak materi kita hari ini. Sudah siap? Siap Pak. Ya. Siapa yang sudah siap? Ayo Pak. Nah, dibacakan hasilnya ke depan. Oke. Bagus. Dua orang aja membacakan. Mengenainya diperhatikan. Maka jawaban dari temannya benar atau salah. Ya. Sana Pak. Di sini kami dari Pembina manajer hasil kerja kami itu isinya ada produsen. Produsen adalah padi. Ya, habis padi Ya. ini ada tikus yang sebagai konsumen tingkat pertama. Ya. Baru tingkat kedua di situ ada elang. Elang sebagai konsumen tingkat kedua. Baru habis elang ada ular konsumen tingkat ketiga. Nah, Di konsumen dua kan udah. Ular itu. Jadi yang baru jelaskan Gimana ular tikus apa Ya. ini sudah dikasih Pak. ayo yang lain lagi. Lebih saya Ayo. Bermain sekali saya Pak. Ini hasil kerja kami, aku dan Joy. Yang pertama itu ada padi sebagai Ayo, produsen. kami perhatikan dulu. Kedua itu ada tikus, yaitu konsumen saat yang pertama. Yang kedua ada ular sebagai konsumen kedua. Ketiga itu ada burung elang konsumen ketiga. Yang keempat itu ada pembusukan sebagai pengurai. Yang kelima itu ada jamur. Ya. Ya. Bapak rasa adik bapak sekalian sudah memahami materi kita hari ini. Ya, cukup sekian materi kita hari ini. Bapak harap apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami yang baik. Salam untuk kedua orang tua ya. Ya Pak.